warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Qiyamul Ramadan Masjid Al-Ikram rahimakumullah. Ayo terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mengabulkan permohonan permintaan kita di akhir Ramadan tahun yang lalu. Masih ingat kira-kira permohonan apa, ibu bapak? Bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan. Nah, Allah sudah kabulkan permohonan kita dengan sempurna. Karena ada yang dikabulkan permohonannya oleh Allah hanya dipertemukan dengan Ramadan, tetapi tidak diberi nikmat sehat, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan sebagaimana kita. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Kalau kemudian dilanjutkan pertanyaannya, kenapa kita kok minta dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan? Apa kira-kira jawabannya, Pak? Kenapa? Kepingin aja ya. Nah, ibu bapak, ada yang merasa bahwa Ramadan kemarin telah sempurna puasanya, boleh? Atau masih kurang sempurna? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Itu sebabnya kita mohon kepada Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Allah sudah penuhi keinginan kita itu, dan secara tersurat, tersirat, kita menginginkan akan menyempurnakan amalan-amalan kita di bulan Ramadan tahun yang lalu yang menurut kita, saya dan Anda semuanya ini kurang sempurna. Kita sempurnakan, kita perbaiki di Ramadan tahun ini. Tentu kita memahami amalan-amalan apa yang perlu kita perbaiki itu. Hadirin jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Semua ibadah itu buahnya adalah akhlak. Saya ulang, apapun ibadah kita itu hasilnya, buahnya adalah akhlak. Termasuk puasa, sholat itu tanha anil faksha wal munkar, membentengi diri kita ini untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya sendiri. Faksha wal munkar. Puasa, Allah menyatakan
akan menghasilkan apa yang disebut dengan albir. Albir itu, birro itu di atasnya kebaikan. Kalau bahasa Indonesianya disebut dengan kebajikan. Di dalam Al-Quran, kebajikan itu ternyata tidak cukup sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu sekedar kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat sholat. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu akan ditunjukkan oleh seseorang adanya peningkatan kualitas keimanan dan keyakinannya kepada agama. Tauhidnya semakin bersih, jauh dari kesyirikan, keyakinannya tentang kebenaran Al-Quran meningkat dengan indikator dia setiap malam, setiap hari tidak bisa melewatkan, tidak pernah melewatkan untuk sekedar membaca Al-Quran. Dihadiri majelis-majelis ilmu dengan semangat untuk lebih paham tentang Al-Quran. Itu artinya keyakinannya tentang kebenaran Al-Quran meningkat. Keyakinannya tentang takdir Allah, keyakinannya tentang apapun yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demikian kuat meningkat di dalam dirinya. Dia menyadari al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Maka puasa ini dia memastikan saya harus lebih baik keimanannya dibandingkan dengan Ramadan tahun yang lalu. Keimanan itu soal keyakinan. Keyakinan itu soal tujuan. Tujuan itu soal perjuangan. Kalau kita menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kitab-kitabnya, kemudian kita tidak memperjuangkan apa tujuan Rasulullah membawa risalah Islamiyah, kemudian kita tidak memperjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk apa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita, maka itu artinya keimanan kita sedang biasa-biasa saja. Hadirin jamaah qiyamul Ramadan rahimakumullah. Yang kedua, wa atal mala ala hubbi. Ini indikator kedua apa yang disebut dengan kebajikan itu. Sekaligus menurut saya ini adalah indikator keberhasilan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa itu? Semangat untuk memberi, semangat untuk berbagi. Quran memberikan petunjuk, yang kita bagikan, yang kita berikan, kalau itu ukurannya harta, wa atal mala ala hubbi, maka Quran memberikan petunjuk harta itu harta yang masih kita cintai, harta yang paling kita senangi. Itu menjadi ukuran, menjadi standar kita memberi sesuatu kepada orang lain, memberikan harta kepada orang lain. Di ayat yang lain bahkan disebut wa anfiqu khairal li anfusikum. Yang kita infakkan itu harus yang paling baik. Harta yang kita berikan harus yang paling kita senangi. Ini menjadi standar. Imam Nawawi
penulis kitab Riyadhus Shalihin bahkan menyampaikan salah satu indikator keberhasilan puasa seseorang dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebut it'amus sha'imina, memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa dan memperlakukan mereka dengan baik. Artinya makanan yang diberikan itu dipastikan adalah yang terbaik untuk kita. Cara kita memberikan harus dengan cara yang terbaik. Kualitas makanannya juga yang terbaik. Baru kita akan sampai kepada tujuan kita berpuasa. Wa atal mala ala hubbihi, kepada siapa? Dawil kurba, orang-orang terdekat kita. Baru kemudian wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailin wa fir riqab. Yang ketiga, saudara-saudara, kebajikan atau albir itu yang dihasilkan orang-orang yang sukses melaksanakan puasanya, wa aqamas shalah. Dia semakin hari semakin ada kerinduan untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Bagaimana taktiknya? Mengikuti sholat berjamaah. Ini salah satu taktik, salah satu strategi bagaimana kita ini bisa sholat tepat waktu. Orang-orang yang malas berjamaah itu dipastikan karena dia tidak ingin sholat tepat waktu. Kedisiplinan untuk sholat, kedisiplinan untuk segera menghadiri panggilan azan, ditambah lagi kedisiplinan kita yang itu luar biasa ketika bulan Ramadan. Tidak ada pernah kita ini menunggu waktu azan kecuali di bulan Ramadan. Jarang kita ini kalau di luar Ramadan menunggu suara azan, kecuali Ramadan. Subuh kita tunggu sebagai tanda kita berhenti sahur, maghrib kita tunggu sebagai tanda kita menghentikan puasa. Melatih kedisiplinan dan ketepatan waktu, melatih kebiasaan untuk disiplin, dilakukan dengan cara sholat tepat waktu berjamaah. Wa ataz zakat, memberikan zakat ini bagian dari albir. Artinya semangat 2,5% itu harus melekat dalam hidup kita. Setiap kita mendapat rezeki, kita keluarkan yang 2,5%. Kita sedekah minimal 2,5%. Setiap membeli sesuatu, kita sisihkan 2,5%-nya kita berikan kepada yang berhak menerima. Apalagi zakat fitrah. Yang kelima, was-sabirina wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang kelima adalah yang disebut dengan albir. Lepas dari Ramadan, kita ini menjadi manusia yang jujur, amanah, menepati janji yang kita ucapkan, baik janji kepada diri sendiri, kepada sesama, apalagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, terakhir, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Saudara, orang-orang yang melaksanakan indikator yang keenam ini, Allah kemudian memberikannya gelar muttaqun. Allah kemudian memberikannya gelar orang-orang yang benar imannya, karena dia telah melakukan kebajikan-kebajikan sebagai bukti bahwa dia telah melakukan puasa dengan kesungguhan. Apa indikator yang keenam? Sabar dalam segala kondisi. Tingkatan sabar yang paling tinggi adalah alladzina idza asobathum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yakin bahwa segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia balikkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia telah melakukan usaha-usaha keras dalam rangka mencapai tujuan dan seterusnya. Satu, keimanannya meningkat. Dua, semangat kepeduliannya tinggi. Tiga, sholatnya berkualitas. Empat, zakat. Lima, jujur memenuhi janji-janjinya. Enam, sabar. Ini indikator sekaligus buah dari puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan setiap hari kita kontrol ke-6-6-nya. Jangan kita lepaskan satu pun, karena itu bagian dari keberhasilan puasa kita di bulan Ramadan yang kita mohonkan kepada Allah untuk kita perbaiki tahun ini. Kita yakini, kita berharap mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir kita, tetapi kalaupun ini merupakan Ramadan terakhir kita, kita telah berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan peningkatan kualitas puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.